Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Hadi Pratnyana, beliau adalah akademisi di FISIP Unwar. Dan kita bicara tentang politik juga, kampanye, terutama tentang bagaimana strategi kampanye. Kita mencoba melihat kembali bahwa cara-cara kampanye para caleg sekarang ini apakah sudah efektif atau tidak. Dan mungkin ini menarik untuk kita gali karena banyak caleg yang menggunakan strategi konvensional seperti menggunakan baliho dan lain sebagainya. Apakah ini efektif atau tidak? Kita akan wawancarai dan kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Adi. Om Swastiastu, Pak Ketut. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak Ketut, apa kabar? Saya Nyoman ya. Oh, Nyoman ya. Satu lagi Ketut ya. ada. Saya Nyoman ya. Oke, kebetulan sama namanya. Pak Adi, kalau kita bicara tentang baliho, caleg ini sekarang marak sekali kan ya? Iya, betul. Semacam ya sebagai jamur tumbuh di musim hujan gitu ya, begitu Pak. Gimana sebenarnya? Apakah ini efektif atau tidak sebenarnya kalau kita bicara tentang efektivitas dari baliho ini? Ya. Ketika kita bicara efektivitas dari baliho ini sebenarnya sebelum kita bicara tentang strategi marketing politiknya, kita mesti pahami dulu 3 elemen dasar dari strategi kampanye masing-masing produk politik ini ya. Kita bisa bilang caleg itu kan sebuah produk politik. Ibaratnya seperti barang dagangan, apa yang harus kita tonjolkan dalam si produk ini. Pertama itu ada yang namanya segmenting. Segmenting itu adalah segmentasi. Segmentasi apa yang ingin dituju oleh si caleg ini atau politisi ini. Yang kedua itu ada yang namanya branding. Branding dan targeting itu bagaimana dia membranding dirinya sebagai figur apa yang dia ingin tampilkan dirinya. Yang ketiga itu adalah sebagai positioning. Positioning itu bagaimana si caleg ini memposisikan dirinya dalam isu-isu tertentu. Nah, ketika kita berkaitan sama penggunaan baliho tadi, efektivitas tadi, maka kita akan bicara tentang branding. Masuk nggak strategi branding ini ketika menggunakan baliho? Sayangnya beberapa riset yang telah ditampilkan sebelumnya di Indonesia, beberapa peneliti sudah mengungkapkan juga, hasil survei juga, bahkan sejak tahun 2014 itu menunjukkan bahwa penggunaan baliho itu sudah tidak efektif lagi dalam mendongkrak elektabilitas dan juga popularitas dari si politisi atau si caleg ini. Sebenarnya ketika kita menyasar target pemilih itu ya, yang mana sekarang ini kan pemilih itu banyak di generasi milenial dan juga generasi Z. Jadi 2 generasi ini nanti akan mewarnai sebagai mayoritas suara dalam Pilpres dan juga pemilu serentak di 2024. Nah, masalahnya adalah kebanyakan generasi Z dan generasi milenial itu mereka bersafarinya itu di sosial media, di ruang-ruang digital. Sehingga strategi yang sebenarnya lebih masuk untuk menyasar mereka yaitu kampanyenya di ruang sosial media tadi. Entah menggunakan platform seperti Instagram, TikTok sekarang yang lagi rame, kemudian Twitter dan sebagainya. Makanya ketika kita bicara efektivitas dari penggunaan baliho ini, jika dibandingkan dengan sosial media tentu jauh sekali di bawah. Oke, kalau kita bicara tentang tidak efektif gitu ya, tapi kan biayanya sebenarnya sangat luar biasa besar. Sangat besar. Lalu kenapa ini masih menjadi pilihan dari para caleg-caleg? Nah, ini yang menjadi menarik untuk didiskusikan ya. Saya yakin para caleg itu juga paham betul bahwa penggunaan baliho ini tidak efektif dalam mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas mereka. Karena mereka tahu betul bahwa pemilih itu banyak bisa dipengaruhi di sosial media. Karena baliho kan cuma satu selebaran yang kertas dicetak gitu ya, yang cuma menampilkan wajah dan juga nama, nggak menampilkan ide dan program kan. Tapi kenapa mereka masih menggunakan baliho ini? Sebenarnya kalau kita amati lebih kepada menggunakan baliho sebagai menunjukkan power atau kekuatan. Bahwa ketika si caleg ini menempatkan baliho di suatu tempat, maka itu menunjukkan bahwa tempat itu merupakan teritorinya mereka. Lebih pada menggunakan kekuatan-kekuatan untuk itu. Sehingga ketika si caleg ini mendapatkan baliho di beberapa titik, apalagi kita tahu betul ya Pak Nyoman ya, biaya untuk mencetak dan juga memasang baliho itu kan sama sekali tidak murah kan, itu lumayan sekali. Mencetaknya berapa, kemudian ongkos pemasangannya berapa, dan itu kan setelah dipasang itu kan masih ada kan, akan ada ancaman pengerusakan dan sebagainya. Nah, pemasangan baliho yang tetap kokoh ini di sepanjang jalan dan di beberapa titik ini menunjukkan eksistensi dan juga power dari si caleg itu, bahwa dia punya teritori, dia punya kekuasaan, dan ya itu akan membuat popularitasnya mungkin akan naik dan massa juga akan mungkin naruh atensi ke mereka. Tapi kalau untuk dipilih itu
belum sampai ke situ ya, karena berdasarkan penelitian juga itu nggak ada hubungannya ya. Semakin banyak baliho, semakin kemungkinan besar dia terpilih nggak ada signifikansinya gitu istilahnya. Signifikansinya sangat rendah sekali. Signifikansi antara pemasangan baliho di banyak titik dengan dipilihnya dia sebagai seorang anggota legislatif itu sebenarnya sangat rendah. Tapi jika digunakan barometernya untuk melihat peta kekuatan, peta masanya dia, itu sangat efektif. Oke, berarti di titik ini, di daerah ini, kan pemasangan baliho itu pasti di tempat-tempat yang strategis ya. Pasti dilihat banyak orang dan pasti itu masa yang lewat ke sana itu banyak. Jadi lebih kepada menunjukkan bahwa saya menguasai daerah ini, saya punya teritori ini. Gitu. Paling nggak kesannya dia seperti itu gitu ya, harapannya calegnya seperti itu gitu ya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dia di bilik suara belum tentu menyoblos yang bersangkutan. Karena para pemilih itu terutama di generasi milenial, dia nggak bisa memilih orang itu hanya sekedar tahu namanya aja. Oh gitu ya? Mereka tuh lebih tertarik untuk melihat programnya apa nih. Positioning tadi, bagaimana dia memposisikan diri dalam isu sampah misalnya, bagaimana dia memposisikan diri dalam bicara pariwisata Bali 10 tahun ke depan. Ketika hal-hal seperti itu tidak didapatkan, tidak diketahui oleh publik, maka ya untuk apa kita memilih mereka, kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara secara karakter pemilih, sebenarnya di generasi Z dan juga generasi milenial ini kebanyakan pemilihnya itu tipenya rasional. Rasional. Beberapa riset itu menunjukkan bahwa pemilih rasional itu cukup berada banyak di generasi Z dan generasi milenial. Dan untuk meyakinkan para pemilih rasional ini kan perlu ide, program dan gagasan, bukan hanya sekedar pemasangan baliho atau pengenalan lewat media massa dan lain sebagainya. Jadi memang harus karena pemilih yang rasional dia akan menentukan pilihannya berdasarkan atas apa yang menjadi program-program, apa yang menjadi ketika dia dipilih akan melakukan apa gitu ya? Iya, betul. Berarti harus menggunakan atau tadi Pak Adi mengatakan media sosial gitu ya? Betul. Nah, dalam media sosial itu apa yang mesti ditampilkan? Apakah hanya sekedar fotonya atau apa biar efektif keluar? Nah, ini yang paling penting dan menarik juga pertanyaannya. Ketika seorang public figure atau politisi lah kita bisa bilang menampilkan dirinya, membranding dirinya di sosial media, apa yang harus dilakukan? Ini mungkin strateginya akan berbeda dengan ketika dia menampilkan dirinya di media massa konvensional seperti televisi. Kalau televisi itu kan kalau kita bicara dari perspektif kampanye itu kan ada di above line media atau media jalur atas. Sedangkan media massa digital ini, sosmed ini kan lebih ke new media. New media dan perlu pendekatan baru lagi. Ini tergantung sekali dari segmentasi marketnya, seperti tadi yang saya sampaikan, segmentasinya seperti apa, baru itu akan mempengaruhi brandingnya dia. Kalau targetnya itu adalah anak muda, maka yang harus ditampilkan citranya itu adalah orang yang santai, tidak terlalu protokoler, kemudian ketika diskusi itu asik ya. Langsung terjun ke lapangan, seperti itu. Bercandanya itu juga dapat, kemudian ada isinya. Tergantung segmentasi, tapi kalau segmentasinya memang ke generasi yang berada lebih di atas, dengan tingkat pendidikan tinggi, mungkin lebih banyak pada narasi-narasi yang tentang masa depan itu mungkin ya. Jadi dan positioning, bagaimana dia memposisikan dirinya dalam berbagai isu itu sangat penting sekali dalam menentukan bagaimana si pemilih generasi Z dan generasi milenial itu akan berlabuh kemana. Itu sangat penting dari positioningnya. Jadi menarik kalau kita bicara tentang pemilih sekarang ini di pemilu 2024 hampir cukup besar ya dari kaum milenial dan generasi. Hampir 60% lebih itu dari generasi milenial dan generasi Z. Jadi akan mendominasi warna dari pilpres atau. Jadi kalau caleg mau menjadikan ini sebagai target, dia harus menggunakan media sosial. Berarti dia harus sedikit dalam bahasa ini harus gaul gitu ya. Menunjukkan konten yang dia gaul, dia bisa berdiskusi. Betul. Tapi tidak hanya gaul, tapi juga dia punya isi gitu ya. Iya. Susah juga ya sekarang sebenarnya PR-nya banyak sekali. Karena kalau kita bergaul sama yang generasi muda dan generasi milenial dan generasi Z, sebenarnya kan pertimbangannya akan sangat banyak sekali. Mereka kan susah untuk disetir ya. Generasi-generasi ini kan generasi yang sudah terbiasa menerima informasi yang banyak kan. Generasi yang lahir ketika internet itu sudah booming, kemudian informasi itu akan banyak sekali sehingga ya perlu cara-cara yang lebih effortnya lebih tinggi. Kreatif dan inovatif dalam. Nah, kalau kita bicara tentang karakter Bali ini kan punya banjar, punya desa adat, punya patron gitu ya, punya patron-patron. Nah, apakah kalau kaum milenial di Bali yang akan menjadi pemilih nanti masih tunduk nggak pada patron-patron
misalnya klien Banjarnya atau ketua pemudanya misalnya, atau mereka tetap seperti Pak Adi bilang, ya mereka mandiri untuk menentukan pilihan. Ini juga menarik sekali untuk dibahas karena sejauh pengamatan saya belum ada riset yang menunjukkan apakah pemilih generasi Z dan generasi milenial Bali itu tunduk pada patron-patron tadi ya. Tapi kalau kita bicara secara generasi Z dan generasi milenial yang lebih luas dalam skup nasional Indonesia, sebenarnya identitas kita itu kan lebih dibentuk dari bagaimana kita mencerna informasi. Jadi informasi yang kita dapat di generasi Z dan generasi milenial itu kan pasti kebanyakan dari sosial media, pasti dari gadget. Bukan dalam artian memberontak orang tua, tapi saya rasa di setiap daerah, apapun daerahnya, kalau dia sudah terkoneksi dengan digitalisasi yang begitu masif, maka dia akan lebih mudah dan lebih percaya sama informasi yang dia dapat di gadget dibanding informasi yang dia dapat oleh orang tuanya, atau kalau di Bali kita bicara dari mendesa, kliang, perbekal dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa mereka walaupun dia generasi Z, meski dia ada di Bali, kecenderungannya dia akan mandiri dalam menentukan pilihannya gitu. Dalam menentukan itu pasti dia mandiri. Ketika ada misalnya seorang caleg atau seorang politisi yang sangat blunder sekali di sosial media, itu akan pasti menjadi concernnya dia sekali untuk dipilih atau tidak. Meskipun misalnya secara patron, orang tuanya atau pendesanya atau perbekalnya itu nyuruh milih itu, tapi karena dia punya pemikiran sendiri, jadi dia akan cukup idealis, mereka akan cukup idealis untuk menentukan pilihan. Sedikit menyinggung tentang tadi kan Pak Adi juga mengatakan yang kalau televisi itu kan above line gitu ya. Jadi memang dia ada di ruang yang di atas gitu ya. Atau apakah masih efektif sebenarnya kalau kita bicara tentang situasi kekinian menggunakan media televisi atau konvensionalnya misalnya koran misalnya, masih efektif nggak? Masih. Secara riset memang segmentasi untuk pemilih di above line media itu signifikansinya makin menurun, tapi masih ada ya, masih punya kekuatan lah gitu ya. Iya, masih, karena mereka masih punya masa yang masa yang membaca koran, kan? Masih ada penonton televisi. Meskipun generasi milenial dan generasi Z ini kecenderungannya membaca koran cetak itu turun, kemudian media massa konvensional seperti TV itu juga turun. Tapi kan di generasi boomer itu mereka masih membaca koran, mereka masih nonton TV, masih nonton TV. Dan informasi yang disampaikan di televisi dan di media koran itu kan memiliki keunggulan dibandingkan sosial media. Karena di media-media konvensional itu kan informasi yang tersebar itu sudah tereditorialisasi, sudah melalui proses-proses itu. Generasi boomer dan generasi yang di atas itu lebih suka membaca informasi yang sudah tereditorialisasi dan terkurasi dengan baik. Sedangkan di generasi muda ini, generasi milenial dan generasi Z ini lebih suka informasi yang masih bersifat belum tereditorialisasi seperti itu. Jadi lebih ke informasi langsung gitu lah. Langsung ya. Jadi masih efektif, tapi pada target segmen tertentunya gitu ya. Segmen generasi boomer dan ke atas tuh masih sangat efektif penggunaan Ya, media. jumlah pemilihannya juga lumayan ya sebenarnya kalau generasi boomer ya. Lumayan sekali. Ya, kalau mau garap itu bisa menggunakan televisi atau media cetak yang mungkin lebih efektif ketimbang kalau kan media sosial ya mungkin targetnya kalau ketika dia generasi milenial, generasi Z oke lah gitu ya. Tapi kalau yang di atas itu sudah pakai TV juga bagus. Tapi kalau yang baliho ya mungkin untuk sekedar perkenalan saja, branding saja gitu ya, belum tentu untuk branding awal, untuk menunjukkan bahwa citranya itu bahwa dia punya kekuatan, cukup punya power untuk bisa dipilih. Ya, berat juga jadi caleg ya sekarang ini. Sangat sekali. Modalnya juga besar sekali. Modalnya besar sekali ya. Bukan modal dalam artian finansial dan material saja, tapi modal dalam hal idealisme, gagasan, dan juga rasionalitas. Nggak boleh hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Kalau udah hanya sekedar ikut-ikutan saya mungkin sudah pasti akan susah terpilih gitu ya. Akan susah dipilih dan belum tentu laku. Karena caleg itu kan ibaratnya seperti dagangan ya. Itu kita bersaing kan, kompetitif sekali. Apa yang bisa membuat kita itu berada di top of mind orang dibandingkan caleg-caleg lain, itu yang susah. Apalagi sekarang dengan adanya new media yang sangat masif sekali, sosial media sangat masif, maka persaingannya akan semakin ketat dan akan sangat menarik sekali untuk menunggu 2024 nanti bagaimana kontestasi ini berjalan, terutama di Bali, karena kita lihat di Bali ini sangat banyak caleg-caleg muda yang hadir. Ini suatu tanda positif sebenarnya, positif. Orang-orang muda mau tampil langsung dan menunjukkan dirinya sebagai orang politik, itu suatu hal yang positif bagi saya dan bagi beberapa kalangan. Sehingga semoga ada warna baru yang dapat dihadirkan di pemilu nanti. Sebagai closing statement dari Pak Adi, silakan. Mungkin kepada masyarakat, pemilih, terutama kepada caleg juga. Himbauannya atau mungkin ya semacam advice lah dari seorang akademisi, silakan Pak.
Adi. Oke, ketika kita bicara tentang strategi kampanye, maka yang penting kita pastikan itu adalah tentang positioning dan juga segmenting. Bagaimana kita menanggapi isu-isu tertentu itu jauh lebih efektif untuk menarik suara massa, terutama generasi Z dan generasi milenial, daripada sekedar memasang baliho di beberapa titik. Oke, baliho itu penting untuk menunjukkan kita itu punya eksistensi dan punya kekuatan. Tapi untuk menarik orang untuk memilih kita, kita harus membuat rayuan yang lebih menggoda lagi, yaitu melalui ide, gagasan yang dapat dinarasikan dengan baik di sosial media dan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif juga. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya dan memberikan statement kepada kita gambaran bagaimana berkampanye yang efektif dan efisien dalam situasi sekarang ini, sosial media, generasi Z, generasi milenial, supaya efektif dan efisien. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama dan kita bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.